sebuah rumah sederhana, Rizwan duduk termenung di kamarnya, menatap kosong ke jendela. Sejak gagal dalam ujian masuk universitas, ia semakin menarik diri dari keluarga dan lingkungan sosialnya. Hari-harinya terasa berat, penuh dengan pikiran negatif dan rasa tidak percaya diri. Dulu, ia adalah anak yang penuh semangat, bercita-cita tinggi, dan memiliki banyak teman. Namun, sekarang ia lebih sering menyendiri, merasa dirinya tidak berharga, dan takut mengecewakan keluarganya. Ayah dan ibunya mulai merasa khawatir melihat perubahan drastis pada putra mereka. Mereka mencoba berbicara dengannya, namun Rizwan selalu menghindar. Melihat kondisi ini, keluarga Rizwan akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan profesional. Mereka dihubungi oleh rumah sakit jiwa yang menawarkan sesi terapi keluarga. Sebuah pendekatan yang dapat membantu Rizwan melalui dukungan dan komunikasi yang lebih baik dari keluarganya. Ma, anak kita gimana ya? Apa kita bawa Rizwan ke psikolog aja ya? Kayaknya kita harus ke sana deh. Nanti ya. Ada telepon? Siapa ya? Halo, Assalamualaikum, dengan siapa? Oh ya, ibu perawat ya? Gimana ibu perawat? Oh, jadinya besok ya? Iya. Iya ibu, boleh langsung saja ke alamat yang sudah saya cantumkan tadi, yang saya chat tadi ya. Ya ibu, mohon kerjasamanya ya bu. Anak saya ini sudah mulai menyendiri dan jadi pendiam gini. Ya. Baik bu, baik. Baik, terima kasih bu. Assalamualaikum. Gimana jadinya besok? Kata ibu perawatnya besok datang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, silakan masuk. Oh iya, terima kasih Bapak Restu. Permisi. Selamat siang Bapak, Ibu, dan keluarga. Siang. Terima kasih telah hadir dalam sesi terapi keluarga hari ini. Kami ingin bekerja sama untuk membantu Rizwan dalam meningkatkan harga dirinya. Kami berharap diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, kami telah menghubungi keluarga Bapak Restu melalui telepon yang untuk mengatur sesi terapi pada hari ini. Kami menghargai kesediaan Bapak, Ibu, dan keluarga untuk hadir sesuai dengan perjanjian ini untuk menunjukkan kepedulian yang besar terhadap Rizwan. Sebelum kita mulai, kami ingin menekankan bahwa terapi keluarga ini bertujuan untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dan positif dan mendukung bagi Rizwan. Kami harap anggota keluarga bisa berbagi dan terbuka, saling menghormati dan bekerja sama selama sesi ini berlangsung. Sebelum kita lanjut, mari kita berkenalan terlebih dahulu agar lebih nyaman suasananya ya, Bapak dan Ibu serta keluarga. Perkenalkan, nama saya Perawat Aulia dan di sini ada rekan saya Perawat Anggi. Kami di sini akan memandu sesi terapi pada hari ini. Sekarang silahkan setiap anggota keluarga memperkenalkan diri dan apa hubungannya dengan Rizwan. Saya Restu, saya ayahnya Rizwan. Ya. Saya Despita, saya ibunya Rizwan. Saya Eva, kakaknya Rizwan. Saya Rani, adiknya Rizwan. Saya Rizwan. Terima kasih semuanya. Tujuan sesi ini adalah untuk membantu Rizwan mengatasi perasaan yang merasa harga dirinya itu rendah. Nah, yang sedang Rizwan alami, kita bantu dengan dukungan keluarga. Dalam sesi ini, kita akan berbicara secara terbuka dan mencari solusinya bersama untuk menyelesaikan masalah pada Rizwan. Nah, kami juga akan membahas kontrak waktu. Sesi ini akan berlangsung selama 30 menit. Nah, selama sesi ini kami harap semua peserta dapat mendengarkan dengan baik, menghormati pendapat satu sama lain, dan tidak saling menyalahkan. Apakah semuanya setuju? Setuju. Sebelum kita mendengar dari Rizwan, kami ingin tahu terlebih dahulu nih dari keluarga. Nah, menurut kalian, mengapa Rizwan mengalami harga diri yang rendah? Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu harga diri rendah. Mungkin dari Bapak
apa itu harga diri rendah? Mungkin seperti orang yang kurang percaya diri. Ya benar Bapak. Jadi harga diri rendah adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa tidak berharga, kemudian juga tidak mampu dan seringkali memiliki pandangan negatif terhadap dirinya sendiri. Nah, bahkan kondisi ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan diri, kemudian juga hubungan sosialnya serta kesejahteraan mental seseorang. Mungkin dari tadi yang sudah saya jelaskan, ada mungkin tanda-tanda dari Rizwan? Apakah ada, Pak? Iya, ada kayak tanda-tanda yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, jika dibiarkan, harga diri rendah bisa membawa dampak negatif seperti depresi, kecemasan yang berlebihan, bahkan mengarah pada gangguan jiwa yang lebih berat. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi kita semua untuk membantu Rizwan agar ia bisa kembali membangun rasa percaya dirinya. Mungkin kalau saya bisa jujur, saya merasa anak saya ini mulai hilang rasa percaya dirinya sejak dia gagal masuk universitas impiannya. Sejak saat itu anak saya mulai suka menyendiri dan suka diam. Benar Bu, Rizwan itu dulu anaknya ceria banget. Nah setelah kejadian kemarin, Rizwan sekarang sudah tidak mau diajak ngobrol. Terus juga dia merasa dirinya selalu kurang Dari yang lain ya Bu? Iya. Oh baik. Mungkin dari saudaranya? Saya perhatikan juga kalau dia itu sering banding-bandingkan dia dengan teman-temannya udah sukses sus. Terus juga dia juga pernah bilang kalau dia itu merasa tidak bisa membanggakan dirinya ke keluarga seperti itu. Kalian juga sekarang kalau diajak kumpul sering nolak, padahal kan dulu suka main sama saya, bercanda kayak gitu sus. Sekarang jadi lebih mengurung diri ya? Iya, lebih ngurung diri di kamar sendiri terus. Nah, ini sangat harus kita pahami ya, Bapak dan Ibu serta keluarga. Dari yang kalian katakan, tampaknya kegagalan akademik dan perbandingan dengan orang lain menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga diri Rizwan menjadi rendah. Apakah seperti itu, Rizwan? Ini sangat penting untuk dipahami. Dari yang kalian katakan, tampaknya kegagalan akademik dan perbandingan dengan orang lain menjadi faktor utama yang mempengaruhi harga diri Rizwan menjadi rendah. Selain faktor itu juga ada beberapa penyebab yang dapat membuat seseorang itu mengalami harga diri rendah, seperti pengalaman trauma di masa lalu, pola asuh yang kurang mendukung, atau tekanan sosial yang tinggi. Nah, Rizwan, apakah ada hal-hal lain yang membuat kamu merasa kurang percaya diri? Selain kegagalan dalam ujian, aku juga sering merasa dibandingkan dengan orang lain, baik di sekolah maupun di rumah. Aku merasa tidak pernah cukup baik. Aku takut mengecewakan ayah dan ibu, dan aku tidak sehebat teman-temanku. Aku tidak tahu apakah aku bisa berhasil dalam hidupku. Rizwan, kami ingin kamu tahu bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Semua orang pernah mengalami gagal, tapi itu bukanlah suatu hal yang menentukan nilai dirimu. Nah, Rizwan coba sekarang lihat ke depan. Nah, seperti itu. Jadi jangan selalu menundukkan kepalanya ya. Oke? Nah, kami akan melakukan latihan sederhana. Rizwan, coba kamu sebutkan 3 hal saja yang kamu sukai dari diri kamu sendiri. Ayo, sebutkan. Yang pertama. Aku tidak tahu. Mungkin aku orang yang sabar. Aku juga sering membantu orang lain. Iya dek, betul. Kamu selalu ada saat aku butuh bantuan. Kakak juga baik sama aku kak. Kalau misalnya aku cerita sama kakak, aku juga nyaman. Lihat, kamu memiliki banyak kualitas yang positif loh. Sekarang coba kamu pikirkan satu pencapaian yang membuat kamu bangga meskipun itu kecil. Aku pernah membantu temanku untuk mengambil pelajaran, dan sampai dia bisa dan juga mengerti. Itu luar biasa, Rizwan. Itu berarti kamu memiliki kemampuan mengajar dan peduli pada orang lain. Nah, kamu jangan merasa minder lagi ya. Nah, sekarang mari kita lakukan latihan kecil. Setiap anggota keluarga mengatakan satu hal positif tentang Rizwan. Dimulai dari Bapak. Abang, coba dengerin ayah.
Kamu itu anak yang baik dan bertanggung jawab. Ayah sangat bangga padamu. Dek, kamu itu selalu dukung kakak, meskipun kakak lebih tua dari kamu. Kakak bangga punya adik seperti kamu. Kak Ridwan juga selalu nemenin aku kalau aku takut. Aku bangga banget Kak punya kakak kayak Kak Ridwan. Terima kasih. Aku tidak menyangka kalian baik sekali kepadaku. Rizwan, ini adalah langkah besar. Nah, harga diri dibangun bagaimana kita melihat diri sendiri dan bagaimana kita menerima dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, kami ingin kamu mencoba sesuatu. Mulai hari ini, setiap malam sebelum kamu tidur, cobalah menulis 3 hal baik yang pernah kamu lakukan atau pernah kamu alami hari itu. Nah, ini juga bisa membantu kamu jadi lebih fokus pada hal-hal positif yang ada di diri kamu. Baik Bu, saya akan mencoba. Baik, kita telah melalui sesi terapi keluarga ini secara bersama-sama. Mari kita rekap apa yang tadi kita sudah bahas. Pertama, kita mengidentifikasi bahwa tadi Rizwan mengalami harga diri rendah setelah kegagalan akademik. Kemudian juga ada tekanan sosial dan serta perasaannya selalu membandingkan dengan orang lain. Keluarga juga menyadari bahwa pola komunikasi sebelumnya mungkin kurang memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan oleh Rizwan. Betul ya? Betul. Yang kedua, kita telah mendiskusikan bagaimana cara memberikan dukungan yang lebih efektif seperti menghindari tekanan berlebihan dan lebih sering memberikan apresiasi atas usaha Rizwan sekecil apapun. Nah, dan yang terakhir, kita melihat bahwa Rizwan sebenarnya memiliki banyak sekali potensi yang telah membuat kemajuan dalam beberapa hal. Nah, melalui latihan tadi, kita menemukan bahwa dukungan yang tepat Rizwan dapat mulai membangun kembali dan merasa percaya diri. Jadi yang sudah saya tekankan kembali ya, bahwa dukungan keluarga sangat penting bagi Rizwan, terutama dalam proses untuk meningkatkan kembali percaya diri Rizwan. Dan untuk Rizwan, jangan pernah lagi merasa bahwa kurang karena kamu memiliki kelebihan sendiri dan kamu juga memiliki potensi yang lebih dari orang lain. Nah, dari kakak maupun dari adik kamu sangat mendukung kamu dan merasa kamu itu sangat beruntung dari keluarga yang bahagia ini. Untuk bapak dan ibu juga sangat sayang sama kamu, jadi kamu tidak perlu merasa kamu itu sendiri. Jika kamu memerlukan sesuatu, jika kamu butuh tempat curhat, ada ayah dan ibu kamu, ada kakak dan adik kamu yang setia mendengarkan keluh kesah kamu. Jika kamu merasa gagal, itu merupakan hal yang sangat positif, karena itu merupakan awal untuk mencapai yang lebih tinggi. Jika kamu gagal di universitas yang sebelumnya kamu ingin capai, mungkin ada hal-hal lain yang mungkin kamu nanti dapatkan lebih bahagia. Jadi Rizwan, dengarkan kembali bahwa ayah dan ibu kamu serta keluarga sangat mendukung kamu. Seperti itu. Apakah Rizwan sekarang sudah merasa lebih lega? Sudah lebih lega Bu. Untuk mengecek kembali progres yang sudah kami lakukan dan melihat kembali apakah Rizwan sudah bisa lebih baik, seperti itu. Baik, jika tidak ada ditanyakan kembali, saya tutupkan. Saya dan rekan saya pamit. Terima kasih atas waktunya. Untuk Rizwan, saya fokuskan untuk semangat terus dan besok harus ada perubahan lebih baik. Oke? Baik Bu. Oke, jadi semangat lagi ya. Semangat ya. Kakak dan adiknya juga tuh sudah sangat mendukung kamu. Oke? Baik, terima kasih. Saya pamit, rekan saya juga terima kasih juga atas waktunya ya, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kayak Rizwan, coba lihat ke teteh sekarang. Yeay. politis. Ayah sangat bangga padamu.
Ini amplopnya.